Pembelajaran kali ini adalah cara menggunakan Corel Draw ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di perkuliahan bahwa kita menggunakan Corel Draw untuk membuat karya grafis 2 dimensi. Di Corel Draw ini sebelum kita bisa membuat karya grafis, otomatis kita harus membuat new dokumen baru atau file kerja yang baru untuk kita olah. Jadi dengan cara mengklik langsung saja file new di sini di menu barnya, atau langsung saja Ctrl N di shortcut di keyboard, atau klik icon yang ada di bawah menu bar. Kita klik, nanti akan keluar jendela untuk new dokumen yang bisa kita berikan beberapa isian ya. Untuk name itu nama file kita, kemudian nanti size itu ditentukan ukuran size yang ingin kita buat menggunakan apa. Kemudian nanti kalau sudah terpilih, ini sudah auto terisi dari ukuran size yang kita pilih, yang kita ganti nanti satuannya mau milimeter, sentimeter, atau pixel. Kemudian ini number of page atau berapa halaman akan kita gunakan. Kemudian primary color mode-nya ada CMYK, ada RGB. Silakan tentukan kalau untuk dicetak berarti kita ke CMYK, kalau untuk preview web dan hanya preview monitor saja RGB boleh. Kemudian rendering resolution-nya 300 gitu ya. 300 ini sudah cukup baik untuk dicetak nantinya, ataupun untuk preview sudah sangat baik. Kemudian diklik OK. Nanti kita akan dibawa masuk ke user interface dari Corel ya. Sudah saya jelaskan kemarin di perkuliahan bahwa ada beberapa bar yang ada dalam Corel untuk user interface-nya. Di sini ada title, nanti akan memperlihatkan software yang kita gunakan apa, kemudian nama file kita apa, kemudian ada menu bar, jenis file, edit, layout, dan lain-lain. Kemudian ada property bar juga di sini. Ini yang di bawahnya ini semacam shortcut dari bentuk bar ya. Jadi ada file di sini berisi file save as, di sini juga kita bisa buat. Ini new, ini open project, kemudian save, dan lain-lain. Kemudian ini property barnya, kita bisa pilih ukuran size-nya dari bidang gambar kita nanti. Kemudian ini ada tadi pilihan yang di awal sudah ada begitu. Dan ini ada toolbox ya. Ini ada page dokumen page-nya bisa kita atur di sini. Kemudian ini ada canvas untuk bidang gambar kita, ini dokumen window, dan ini ada color panel ya. Kemudian ini navigator. Oke, ini secara besar keseluruhan dari user interface dari Corel. Sebelum kita masuk ke penggunaan toolbox, maka ingin saya kenalkan dulu bahwa basic objek gambar dari Corel ini ada dua hal. Yang pertama adalah fill ya, ini fill. Yang kedua adalah hairline. Ini saya berikan besar dulu sehingga tahu bedanya apa. Oke. Nah, fill itu adalah area yang ada dalam hairline yang berwarna ungu, sedangkan hairline atau garis tepi yang berwarna kuning. Keduanya ini bisa kita gunakan bersamaan, bisa juga tidak. Jadi kalau kita mau menghilangkan hairline, tinggal kita klik saja di X, tanda X di color panel ini, klik kanan di mouse, maka dia akan hilang. Kalau ingin memberikan warna di hairline-nya, tinggal klik kanan juga, tinggal pilih warnanya. Ini kita besar biar terlihat. Nah, kalau fill itu kebalikannya, kita menggunakan klik kiri untuk memberikan warna atau menghilangkan warnanya ya, seperti itu. Jadi ada dua basicnya, yaitu hairline dan fill. Selanjutnya kita akan mulai untuk penggunaan pick tool. Jadi saya contohkan lagi rectangle di sini. Kita punya objek rectangle di sini. Kita gunakan pick tool itu untuk menseleksi objek ya, memindahkan, atau bisa juga meresize. Kita klik saja di sini, atau mengubah ukuran dari objek kita ya. Ini kemudian kita klik drag untuk memindahkan. Bisa juga kita rotate atau kita putar objeknya. Kita klik sekali lagi sampai ada sumbu putar terlihat, kemudian kita putar sesuai dengan arah yang kita mau. Kalau ini sumbu putarnya kita pindahkan, dia akan berputar sesuai dengan sumbu putarnya yang ada di sini ya. Nah, ini adalah penggunaan dari pick tool. Nah, berikutnya adalah tool shape tool.
Jadi kalau misalnya kita punya rektangle ini tadi, kita bisa gunakan shape tool ini untuk mengeditnya ya. Tapi karena shape tool digunakan untuk mengedit objek yang berbentuk kurva atau kita harus berbentuk kurva dulu, maka kita harus convert dulu objeknya ke kurva atau convert to curves. Nah, setelah convert to curves nanti berubah seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan, klik di sini, nanti ada pilihan ini convert to curve, kemudian ini smooth symmetrical. Jadi kita pilih ya, saya contohkan dulu add to curve, nanti kan akan ada panah ini yang bisa kita edit seperti ini ya, atau mungkin ini juga kita pilih juga seperti ini ya. Kemudian ini misalnya bisa juga dibentuk seperti ini, seperti itu ya. Nah ini jadi kita kembali ke pick tool. Nah ini coba kita kasih warna, kemudian untuk hairline yang kita besarkan. Nah ini hairline bisa kita ubah bentuknya ya, bisa titik-titik, bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah perubahan bentuk yang bisa kita bentuk dari shape tool. Jadi kita bisa edit macam-macam tadi menggunakan shape tool. Tool selanjutnya adalah crop tool ya. Ini crop tool. Jadi kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita aktifkan crop tool ini, kita aplikasikan ke bidang gambar kita, maka yang terseleksi ini yang akan tetap. Jadi yang di luar seleksinya akan terhapus ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan kita klik, double klik, nah yang di luar dari seleksi tadi akan terhapus ya. Nah ini contoh dari penggunaan cropping tadi. Penggunaan selanjutnya adalah penggunaan zoom dan hand tool. Jadi ini ada zoom, di sini kita klik atau tekan Z dari keyboard, maka kita akan menzoom objek. Bisa juga dengan seleksi dari luar, dari objeknya bagian ini kita zoom, maka yang terseleksi adalah yang bagian kita edit tadi, yang kita zoom tadi. Kemudian kalau kita mau menggeser sehingga bisa terlihat lagi bagian ingin kita lihat, maka klik tekan H dari keyboard atau langsung saja kursor tengah dari mouse kita itu tergeser untuk objeknya ya. Atau mungkin kalau untuk zoom dia secara profesional masih terlihat seluruhnya, maka kita tekan F4 saja. Kemudian kalau mau zoom outnya F3 bisa ya. Oke, sebelum lanjut ke dalam tools berikutnya, saya ingin memperlihatkan bahwa kita dengan menggunakan Corel ini juga bisa menduplikat objek ya. Dengan cara kita tekan, kita seleksi dulu dari luar, bisa teraksi semua. Kita tekan Ctrl D untuk duplikat ini, atau juga bisa langsung kita duplikat dengan nanti kita drag, kemudian kita klik kanan di mouse. Contohnya seperti ini. Ya. Tekan Shift, ini saya mau putar aja. Klik kanan di mouse, maka dia sudah terseleksi kopinya. Nah, seperti itu ya penggunaan duplikat di Corel. Selanjutnya kita akan lanjut dengan tools